Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, usai rampung dilakukan revisi, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menayangkan kembali film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Matahari dari Bumi Banjar di Studio 21 Banjarmasin. Nonton bareng film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Matahari dari Bumi Banjar, digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Studio 21 Banjarmasin, Senin 20 Maret 2023. Pemutaran kembali film Matahari dari Bumi Banjar ini merupakan hasil perbaikan atas masukan dan saran yang disampaikan berbagai kalangan dan tokoh. Nonton bareng di Studio 21 Banjarmasin tersebut tidak hanya dihadiri para ASN lingkup Pemprov Kalsel, melainkan juga hadir Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Lutfi Saifuddin yang menyaksikan hingga selesai. Adapun alur cerita film ini dimulai dari kepulangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Timur Tengah ke Nusantara. Namun sebelum sampai ke Tanah Banjar, sempat singgah terlebih dulu bersama para sahabatnya di Tanah Betawi atau Batavia yang kini dikenal dengan Jakarta. Sejak tinggal di Batavia, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah menunjukkan keilmuannya, salah satunya memperbaiki arah kiblat masjid-masjid di sana. Kita mampir ke Pulau Penyengat Riau. Kami mengajar di masjid-masjid di sana. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kami dapatkan saat mengajar. Sultan Riau sangat mendukung syiar dakwah di sana. Bahkan, sebagai rasa syukur kepada Allah, beliau berkenan memberikan buah tangan yang elok kepada kami. Begitu pula sampai di Tanah Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari banyak menyampaikan ilmu-ilmu agama Islam hingga fatwa tentang hukum syariat dan ditaati masyarakat Banua. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadun berharap melalui penayangan film ini bisa memberikan edukasi dan pengetahuan kepada warga tentang perjalanan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sekarang di launching di sini, nanti insya Allah dari Dinas Pendidikan akan membagikan baik itu berbentuk chip atau berbentuk flash disk yang akan diserahkan bagi yang mau menonton masing-masing di daerahnya. Baik itu sekolahan, maupun panti-panti, maupun di daerah-daerah kabupaten kota, silakan nanti kita bagikan chipnya dan silakan nonton bareng di masing-masing instansinya. Pak, apa isi dari film ini Pak sebenarnya Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, isinya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat luas, baik itu masyarakat Kalimantan Selatan maupun masyarakat di dunia ini. Karena banyak murid-murid beliau yang tersebar di beberapa negara. Apa yang pernah dilakukan beliau, baik beliau telah membuat buku Sabilal Muhtadin, beliau telah menerapkan hukum Islam berupa mukti dan itu ada di MK. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Lutfi Saifuddin mengatakan, film ini sungguh luar biasa jasanya kepada umat muslim. Oleh karena itu harus menjadi sebuah pelajaran bagi peserta didik di Kalimantan Selatan. Luar biasa, bahkan saya sendiri banyak sekali hal-hal yang belum saya ketahui tentang sosok seorang ulama yang jasanya begitu besar kepada umat muslim di Kalimantan Selatan. Dan ini tentu harus menjadi sebuah pelajaran buat anak-anak kita. Oleh karena itu ya mungkin dari Dinas Pendidikan saya juga meminta supaya rekaman film ini juga bisa disebarluaskan ya kepada anak-anak didik kita, bukan hanya tingkat SMA tapi juga mungkin sampai dengan tingkat SD, sehingga anak-anak kita bisa mengenal tokoh pahlawan ya. Insya Allah beliau yang saat ini kita ingin ajukan sebagai pahlawan nasional ini akan terwujud, yang betul-betul mempunyai jasa yang luar biasa. Muhail, Banjar TV. Kita beralih ke segmen lain. Yayasan Masjid Hasanuddin Majdi Banjarmasin kembali menggelar sunatan massal yang disambut antusias warga hingga melebihi jumlah peserta yang disediakan. Beginilah antusias masyarakat mengikuti sunatan massal gratis di Masjid Hasanuddin Majdi kawasan Kayu Tangi. Banyaknya orang tua yang mendaftarkan anaknya membuat panitia harus mengaturnya seksama agar berjalan lancar. Secara bergiliran, para peserta kemudian mengisi setiap tempat tersedia yang turut didukung Dinas Kesehatan. Pihak yayasan pun berharap dukungan lainnya bisa terus berdatangan dari para dermawan
karena masih banyak lagi warga yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut terlihat dari membeludaknya jumlah peminat sampai harus 2 kali menambah kuota dan pencarian sponsor lanjutan hingga tembus 500 anak untuk bisa dihitan dari semula hanya ditargetkan 250 penerima bantuan. Jadi kami berkesimpulan kondisi masyarakat kita kan sekarang ini dalam kondisi yang kurang menguntungkan ya, sawah-sawah pada tidak berhasil panen ya. Nah, jadi di satu sisi anaknya sudah besar ingin disunat. Nah, di kampung biaya bersunat ini cukup mahal, 700, 750. Jadi ada yang ibu-ibu datang ke kita, Pak, kami pingin banget menyunat anak kami, tapi di kampung ini kami tidak sanggup karena untuk makan sehari-hari aja susah. Nah, oleh sebab itu kami minta tolong banget katanya sunat di sini. Nah, akhirnya kami upayakan sedemikian rupa. Para orang tua pun turut bersyukur atas kepedulian yayasan kepada masyarakat yang memerlukan. Apalagi para anak mendapat bingkisan tambahan yang bisa dibawa pulang. Ya lumayan bagus lah untuk masyarakat. Ya kawan mah pakai gratis gini nah. Ya terima kasih banyak lah sudah mengadakan ini. Nah, mudahan banyak lah rezekinya kan. Acara ini dilangsungkan 3 hari sekaligus dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kali ini, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Bagi Anda yang ingin mencari hidangan berbuka, baik aneka kue maupun makanan dan minuman sembari ngabuburit, langsung saja datang ke Pasar Wadai Siring Menara Pandang. Pasalnya Wali Kota Banjarmasin telah membukanya secara resmi. Berikut liputan selengkapnya. Wali Kota Banjarmasin didampingi Wakil Wali Kota bersama Porkopimda membuka secara resmi Pasar Wadai Ramadan Kamis sore. Ratusan stan ada di sini menjual aneka kue khas Ramadan hingga 41 macam wadai Banjar tersaji yang tak bisa didapatkan di tempat lain. Selain itu, aneka makanan dan minuman pun tersaji lengkap, tinggal menyesuaikan selera sesuai dengan yang diinginkan. Ibnu Sina berharap ini menjadi event wisata menarik di Ramadan, apalagi usianya sudah 30 tahun. Pasar Wadai Ramadan ini merupakan event tahunan yang resmi dibangun pemerintah kota bekerjasama dengan Paguyuban Pedagang Pasar Wadai Ramadan Banjarmasin. Mudah-mudahan ini menjadi event wisata yang menarik, karena usianya kan sudah lebih dari 30 tahun. Bahkan sangat khas sekali. Ada wadai-wadai Banjar yang hanya keluar di bulan suci Ramadan, yaitu di Pasar Wadai. 41 macam itu tidak selalu ada di kota Banjarmasin, tapi kalau di Pasar Wadai ini, alhamdulillah biasanya hampir semua keluar. Dan juga pelanggan-pelanggan kita itu punya langganan masing-masing, yang paling mengingati nomor standnya. Di hari pertama puasa terlihat antusias masyarakat yang berbelanja di sini, sembari ngabuburit menunggu tibanya waktu berbuka, apalagi disuguhkan dengan pemandangan khas kota Banjarmasin, yaitu Sungai Martapura. Pasar Wadai ini buka sejak pukul 15 WITA hingga malam hari. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, liputan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banua Sepekan minggu ini edisi 26 Maret 2023. Dan kita berjumpa kembali di perjumpaan berikutnya di Lintas Banua Sepekan hanya di Banjar TV. Kami segenap kru Banjar TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Akhirnya saya Lina Stalinda mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.